kesempatannya. Perkenankan kami menanggapi beberapa hal yang disampaikan. Pertama dari Pak Taufan Pawe berkaitan dengan sosialisasi yang harusnya kita lebih bisa maksimalkan dan upaya serap pendapat masyarakat berkaitan dengan perbaikan undang-undang pemilu. Kami sendiri juga insya Allah mencoba lebih memaksimalkan lagi di tahun depan karena ini sudah nggak ada pemilu dan pilkada, sosialisasi dan lain-lain termasuk bersama mitra Komisi 2 dan menerima masukan masyarakat terkait masukan undang-undang pemilu sebagaimana yang juga kita lakukan di banyak kajian FGD yang sedang kita selenggarakan beberapa hari ini. Kaitannya adalah merefleksikan dan juga merekomendasikan usulan-usulan perbaikan dan kaitannya dengan beban penyelenggaraan dan lain-lain sistem yang kemudian berdampak terhadap pilihan-pilihan dan konsekuensinya. Itu yang pertama. Kemudian berkaitan dengan museum tadi dari Mas Mardhani Alisera, ini sejatinya inisiatif dari KPU Jakarta Timur. Tapi begitu muncul inisiatif ini kami berpikir untuk lebih luas menjadikan satu museum nasional dan baru saja terregistrasi, belum seminggu suratnya kami dapatkan dari kementerian terkait disetujui sebagai museum nasional dan kami sedang melakukan langkah-langkah koordinasi untuk mendapatkan tempat yang lebih pas karena di Jakarta Timur terbatas, Mas. Jadi sedang kami kumpulkan semua satker, kami kirimi surat untuk mengirimkan arsip atau koleksi-koleksi kepemiluan dari surat suara sejak pemilu pertama dan seterusnya yang ada di semua daerah. Itu kami kumpulkan dan itu ribuan. Dan kami sudah melihat posisinya, kelihatannya memang butuh tempat yang lebih layak. Kami koordinasi dengan banyak teman-teman termasuk di Sekretariat Negara. Itu berkaitan dengan museum, kemudian berkaitan dengan ijazah tadi ya, dan arsip tadi sampaikan Pak Arsip, kita Andri, kita sendiri, teman-teman sekalian, Pak Wasin, Gus Wasin, kami ingin sampaikan bahwa PKPU kita, PKPU 17 nomor 2023 yang sekarang sedang dibincang berkaitan dengan sidang sengketa di Komisi Informasi, memang kita mengatur dokumen yang menjadi di lampiran kita, dokumen yang berkas capres dan cawapres serta calon kepala daerah yang menjadi dokumen di jadwal retensi arsipkan atau di CRA ini selama 5 tahun. Jadi 3 tahun aktif dan 2 tahun inaktif. Saya tadi sudah diskusi sama Pak Kepala Andri, apa itu maksudnya aktif dan inaktif. Di antara dokumen-dokumen dalam lampiran itu memang adalah dokumen yang bersifat dokumen persyaratan pasangan calon seperti surat pernyataan pasangan calon, susunan tim kampanye, bukti nomor rekening, naskah visi, surat keterangan, daftar riwayat hidup, pasangan capres-capres dan seterusnya, tanda terima berkas dan seterusnya. Ini yang masuk di CRA, jadwal retensi arsip. Khusus ijazah di daerah-daerah yang kemarin disoal, sejatinya para pihak yang minta itu juga sudah dikasih, termasuk di Jakarta, di pusat juga dikasih. Nah, dokumen tersebut menurut keterangan teman-teman ada, hanya agenda ya, yang istilahnya, buku agenda yang kemarin dalam sidang KI itu detailnya. Tapi pada intinya kita semua pasti akan menjaga semua dokumen yang ada dan catatannya ini menjadi masukan dan perkembangan terakhir kita. Mungkin baru periode ini juga pasca pemilu, bahkan setelah selesai pemilu, dokumen-dokumen itu kemudian dimintakan para pihak. Sebelumnya belum pernah. Nah, ini menjadi pekerjaan rumah dan tentu tata kelola perbaikan untuk mengantisipasinya harus kita pikirkan bersama-sama. Saya kira itu berkaitan dengan tadi Mas Bimo, kami setuju dan ini sudah menjadi program kami bahwa di antara 2 program prioritas nasional itu adalah soal pemeliharaan data pemilih
yang dalam prakteknya setiap 6 bulan kita melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Ini sebagaimana amanat Undang-Undang 7 dan juga pendidikan pemilih terutama di kawasan terluar terjauh. Ini kami selenggarakan sebagaimana amanat Undang-Undang Pemilu dan program prioritas nasional yang kami sendiri juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Bappenas untuk mensukseskan pengembangan pembangunan demokrasi di Indonesia. Saya kira itu dari kami yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bung Afif. Konstitusi negara kita, lah DPR sebagai pembuat undang-undang punya tanggung jawab konstitusional untuk menyelesaikan itu. Itulah fungsinya evaluasi dan proyeksi pimpinan gitu. Jadi ini kan bukan forum presentasi hanya mendengarkan dari kementerian lembaga terus kita langsung dok-dok saja atau kita amini, tapi butuh pendalaman agar, saya ingin mengutip ada pepatah yang mengatakan today's solution is next day potential problem. Jadi solusi hari ini itu akan menjadi potensi problem di kemudian hari. Mungkin solusi bagi kita, tapi bisa jadi potensi masalah di kemudian hari. Nah itu yang saya minta ke Pak Menteri ya, dalam forum yang terhormat ini kita diberikan kajian internalnya, karena kami meyakini tidak ada di Republik ini satu institusi dan human resource yang lebih memahami dan mendalami urusan agraria dibanding dari ATR BPN. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami ingin menanyakan progress report terkait perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki HGU tapi memiliki IUP, sedangkan itu sudah beroperasi, itu sampai di mana Pak Menteri? Itu hasil dari temuan kami ketika melakukan kunjungan kerja ke Jambi, ke Riau, ke Lampung, dan beberapa provinsi lainnya. Ada ratusan perusahaan yang sudah mengelola kekayaan negara ribuan ratusan ribu hektar, mulai dari putusan MK dikeluarkan 2015 bahwa HGU itu wajib bersama dengan IUP, bukan dipilih salah satunya, itu masih banyak yang belum punya HGU. Nah, progresnya sampai di mana? Coba saya trace di beberapa kanwil, katanya data sudah masuk di kementerian, tapi belum ada feedback tindak lanjutnya seperti apa. Apakah ada sanksi teguran, apakah ada denda, atau langsung pencabutan izin? Tolong kami dikasih progress reportnya agar ini juga menjadi pertanggungjawaban kepada publik. Nah, terakhir untuk BPN, kami dalam forum ini juga berterima kasih di kabupaten kami tahun ini dapat PTSL 8.000, tahun depan 30.000, dan saya juga melaporkan ke Pak Menteri, Jember menjadi kabupaten pertama di Jawa Timur yang mendistribusikan PTSL karena saya sendiri langsung turun menyerahkan. Ya saya harus fair juga menyampaikan ada atensi dari kementerian untuk dapil kami di Jember dan Lumajang. Begitu juga Redis. Tahun ini kita dapat 2.000, tahun depan ada 4.000, jadi tidak hanya sertifikatnya yang diberikan ke masyarakat, tapi juga tanahnya melalui tanah objek reforma agraria. Selanjutnya untuk KPU dan ANRI, singkat saja, kami coba ingin merespon apa yang sedang rame di publik ya. Kalau mengacu ke PKPU 17 tahun 2023, ijazah itu tidak termasuk JRA ya, jadwal retensi arsip. Tapi coba disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Nah, ini saya mohon penjelasan dari ANRI dan KPU. Sebetulnya ijazah itu masuk benda yang untuk diarsipkan atau enggak? Maksud kami begini Pak, kan kalau ijazah capres itu kan nggak banyak ya. Setiap 5 tahun sekali paling cuma 3 atau 4. Apakah itu tidak menjadi bagian khazanah yang harus kita arsipkan dalam arsip nasional mengacu dari Undang-Undang Arsip? Kita jujur Pak, di Komisi 2 ini sebagai mitra ANRI dan KPU agak kurang nyaman akhir-akhir ini narasi publik ini berseliweran urusan ijazah nggak kelar-kelar gitu Pak. Yang ini bilang palsu, yang ini bilang asli, yang ini bilang dimusnahkan, tiba-tiba bilang nggak dimusnahkan. Sebetulnya seperti apa sih? Nah kita ingin nanya, kebetulan Komisi 2 bermitra dengan ANRI dan KPU, tolong ini kan live Pak, disampaikan kepada publik duduk persoalan pengarsipan ijazah ini seperti apa. Saya tidak mau masuk ke substansi urusan ijazahnya asli apa enggak, itu tidak tertarik saya membahas itu, tapi terkait dengan kewenangannya seperti apa. KPU juga sama, jangan berubah-ubah dalam memberikan statement, yang awal bilangnya dimusnahkan, tiba-tiba diralat bilang tidak dimusnahkan, sebetulnya seperti apa sih gitu. Tolong sampaikan di forum yang terhormat ini. Yang terakhir kepada Pak DKPP beberapa hari yang lalu, terima kasih Pak, saya dikirimin buku. Kemudian berkaitan dengan
ijazah tadi ya dan arsip tadi sampaikan Pak Kepala Arsip, kita Andri, kita sendiri, teman-teman sekalian, Pak Wasin, Gus Wasin, kami ingin sampaikan bahwa PKPU kita, PKPU 17 nomor 2023 yang sekarang sedang dibincang berkaitan dengan sidang sengketa di Komisi Informasi, memang kita mengatur dokumen yang menjadi di lampiran kita, dokumen yang berkas capres dan cawapres serta calon kepala daerah yang menjadi dokumen di jadwal retensi arsipkan atau di CRA ini selama 5 tahun. Jadi 3 tahun aktif dan 2 tahun inaktif. Saya tadi sudah diskusi sama Pak Kepala Andri, apa itu maksudnya aktif dan inaktif. Di antara dokumen-dokumen dalam lampiran itu memang adalah dokumen yang bersifat dokumen persyaratan pasangan calon seperti surat pernyataan pasangan calon, susunan tim kampanye, bukti nomor rekening, naskah visi, surat keterangan, daftar riwayat hidup, pasangan capres-capres dan seterusnya, tanda terima berkas dan seterusnya. Ini yang masuk di CRA, jadwal retensi arsip. Khusus ijazah di daerah-daerah yang kemarin disoal, sejatinya para pihak yang minta itu juga sudah dikasih, termasuk di Jakarta, di pusat juga dikasih. Nah, dokumen tersebut menurut keterangan teman-teman ada, hanya agenda ya, yang istilahnya, buku agenda yang kemarin dalam sidang KI itu detailnya. Tapi pada intinya kita semua pasti akan menjaga semua dokumen yang ada, dan catatannya ini menjadi masukan dan perkembangan terakhir kita. Mungkin baru periode ini juga pasca pemilu, bahkan setelah selesai pemilu, dokumen-dokumen itu kemudian dimintakan para pihak. Sebelumnya belum pernah. Nah, ini menjadi pekerjaan rumah dan tentu tata kelola perbaikan untuk mengantisipasinya harus kita pikirkan bersama-sama. Saya kira itu berkaitan dengan tadi Mas Bimo, kami setuju dan ini sudah menjadi program kami bahwa di antara 2 program prioritas nasional itu adalah soal pemeliharaan data pemilih, yang dalam prakteknya setiap 6 bulan kita melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Ini sebagaimana amanat Undang-Undang 7 dan juga pendidikan pemilih terutama di kawasan terluar terjauh. Ini kami selenggarakan sebagaimana amanat Undang-Undang Pemilu dan program prioritas nasional yang kami sendiri juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Bappenas untuk mensukseskan pengembangan pembangunan demokrasi di Indonesia. Saya kira itu dari kami yang dapat